Video ini adalah video berbagi pengalaman baik mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sri Prasetyaningrum, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pengalaman baik mengikuti pendidikan guru penggerak adalah sebuah perjalanan pendidikan yang sangat berharga. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya mengikuti program pendidikan guru penggerak dan bagaimana itu telah mempengaruhi hidup saya secara positif. Pada awalnya, sejujurnya saya mendaftar karena perintah kepala sekolah. Dan dengan keraguan, saya mulai memenuhi persyaratan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa program ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi. Saya semakin yakin karena mendapatkan dukungan dari rekan sejawat para guru penggerak yang menjadi sumber inspirasi saya. Banyak manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dari para pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur yang sangat mumpuni. Saya mendapatkan ilmu tentang metode pengajaran, strategi manajemen kelas yang efektif, cara memotivasi murid, cara mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi murid dengan berbagai karakter dan latar belakang. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, kami diberikan kesempatan dan ruang untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama guru penggerak. Kami memiliki forum, yaitu ruang kolaborasi, di mana kami dapat berbagi pengalaman, ide, dan sumber daya. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat mendukung, di mana kami dapat belajar satu sama lain dan berkembang. Manfaat berikutnya selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak adalah saya memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif pada komunitas sekolah saya. Saya dapat bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, staf sekolah, orang tua, dan murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak sangat bermanfaat dan berharga, seperti halnya dengan setiap program pendidikan, ada beberapa kendala yang saya hadapi. Berikut adalah beberapa kendala yang muncul dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Kendala pertama adalah keterbatasan waktu. Tugas mengajar sehari-hari dan tugas tambahan lainnya membuat jadwal menjadi padat. Hal ini membatasi saya untuk berpartisipasi penuh dalam program pendidikan guru penggerak. Terkadang saya melewatkan beberapa pertemuan yang telah dijadwalkan. Kendala kedua adalah tantangan dalam implementasi perubahan. Mengubah cara belajar dan mengajar dalam sebuah sekolah seringkali menimbulkan penolakan dari beberapa pihak. Saya mengalami kendala dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Kendala ketiga adalah tuntutan mental dan emosional. Menghadapi tantangan dalam sistem pendidikan dan berusaha untuk membuat perubahan positif dapat menjadi hal yang melelahkan secara mental dan emosional. Hal tersebut menimbulkan pesimis dan tidak semangat. Meskipun terdapat kendala yang mungkin saya hadapi dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, saya melihat manfaat jangka panjang dari program ini melebihi kendala-kendala tersebut. Mengatasi kendala dalam mengikuti pendidikan guru penggerak memerlukan strategi dan komitmen yang kuat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu dalam mengatasi kendala yang saya hadapi. Solusi pertama adalah manajemen waktu yang efektif. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dan padatnya jadwal, saya membuat to-do list dan jadwal yang terstruktur, seperti menuntaskan dan mengumpulkan tugas tepat waktu serta memprioritaskan tugas-tugas penting. Solusi kedua adalah kolaborasi dan dukungan rekan. Berkolaborasi dengan rekan guru penggerak lainnya dapat memberikan dukungan dan inspirasi serta ide-ide untuk mengatasi kendala bersama-sama. Solusi yang ketiga adalah mempertahankan semangat. Untuk menghadapi tantangan dalam mengubah sistem pendidikan, perlu mempertahankan semangat dan motivasi. Saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk tetap fokus pada dampak positif yang akan diciptakan pada tujuan dan visi saya sebagai guru penggerak. Pengalaman mengikuti program pendidikan guru penggerak tidak hanya memotivasi saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik, namun juga telah menyadarkan saya tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas dalam membentuk karakter dan masa depan murid.
Saya ingin terus berperan sebagai seorang guru penggerak yang berkomitmen dalam menciptakan perubahan positif. Visi saya ke depan adalah menciptakan lingkungan pendidikan di mana setiap murid memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Saya ingin terus berkolaborasi dengan rekan guru penggerak dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkannya. Selain itu, saya ingin terus mencari cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi murid saya. Selanjutnya, saya ingin berbagi mengenai program yang saya rancang dan kelola, yaitu program yang berdampak positif pada murid yang saya berikan nama Kelompok Remaja Ilmiah SMA Negeri 1 atau KRISNA. Latar belakang mengapa saya ingin mewujudkan program tersebut adalah yang pertama, kemampuan literasi murid pada rapot pendidikan menurun dari tahun sebelumnya, dan juga capaian literasi belum maksimal dalam kegiatan ANBK. Yang kedua, SMA Negeri 1 Purwodadi memiliki aset utama dalam modal manusia, yaitu murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan guru yang mumpuni dalam bidangnya. Ketiga, SMA Negeri 1 Purwodadi memiliki aset utama dalam modal fisik berupa ruang kelas, laboratorium, dan peralatan untuk melakukan percobaan. Keempat, SMA Negeri 1 Purwodadi memiliki sumber finansial utama dari BOS yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Kelima, kepemimpinan murid harus dikembangkan melalui program yang berpihak pada murid sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil angket dan diskusi didapatkan hasil bahwa minat murid pada kegiatan ilmiah remaja cukup baik, terlebih setelah P5 tema rekayasa teknologi dilaksanakan. Tujuan dari program ini adalah melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk melalui diskusi, penelitian, percobaan, dan penulisan dalam ekstrakurikuler Kelompok Remaja Ilmiah SMA Negeri 1 atau KRISNA. Berikut adalah gambaran umum ekstrakurikuler KRISNA. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada hari Kamis sepulang sekolah. Terdapat pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler KRISNA yang akan mendampingi murid saat kegiatan berlangsung. Murid akan diberikan pemahaman mengenai karya ilmiah dan bagaimana menyusun karya ilmiah. Secara berkala, murid diberi tugas dan mereka boleh memilih sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Program ini adalah bagian dari program literasi karena murid akan membaca referensi dan menulis karya ilmiah. Untuk mengetahui perkembangan tulisan karya ilmiah murid, dibuatkan blog di mana karya ilmiah murid dimuat dan mendapatkan umpan balik dari pembaca. Dalam merancang program tersebut, saya melakukan dalam 2 proses, yaitu yang pertama melakukan diskusi pemetaan aset sekolah yang mendukung terwujudnya program ekstrakurikuler Kelompok Remaja Ilmiah SMA Negeri 1 atau KRISNA. Yang kedua, merumuskan strategi pelaksanaan program menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja. Berikut adalah proses yang pertama, yaitu kegiatan diskusi pemetaan aset sekolah yang mendukung terwujudnya program ekstrakurikuler Kelompok Remaja Ilmiah SMA Negeri 1 atau KRISNA bersama kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan komite sekolah. Berikutnya adalah proses yang kedua, yaitu merumuskan strategi pelaksanaan program menggunakan inquiry apresiatif melalui Bagja. Pada tahap B atau buat pertanyaan utama, terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana cara untuk dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum serta wakakesiswaan tentang pentingnya melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Yang kedua adalah berdiskusi dengan para guru untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan awal murid.
Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid adalah berdiskusi dengan murid untuk mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid dalam melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru, dan murid. Kemudian modal yang kedua adalah modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan pada tahap buat pertanyaan utama ini adalah 2 hari, dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak, yaitu saya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pada tahap B, yaitu diskusi dengan waka kurikulum dan waka kesiswaan tentang pentingnya melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Dokumentasi kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan para guru untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan awal murid. Selanjutnya adalah rumusan strategi pelaksanaan program menggunakan inquiry apresiatif melalui Bagja pada tahap A, yaitu ambil pelajaran. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk? Kedua, apa yang membuat murid merasa nyaman belajar di kelas? Ketiga, sekolah mana saja yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait pengembangan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Yang kedua, membuat angket untuk mengetahui minat murid. Dan yang ketiga, mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait pengembangan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid adalah yang pertama, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid merasa nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini ada 2. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Yang kedua adalah modal fisik, yaitu ruang kelas atau laboratorium, alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Waktu yang diperlukan pada tahap ambil pelajaran adalah 2 hari, dan penanggung jawab pada tahap ini saya selaku calon guru penggerak dan guru. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pada tahap A, yaitu wawancara dengan beberapa guru untuk mencari referensi kegiatan yang dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Dokumentasi kegiatan yang kedua yaitu membuat angket untuk mengetahui minat murid dan mendiskusikan hal yang membuat mereka nyaman saat belajar. Dokumentasi kegiatan ketiga yaitu mencari referensi dari sekolah lain yang telah memiliki program ekstrakurikuler dengan kegiatan yang dapat melatih keterampilan dan menumbuhkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Berikut adalah rumusan strategi pelaksanaan program menggunakan inquiry apresiatif melalui Bagja pada tahap G atau gali mimpi. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah dengan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krisna dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk? Yang kedua, adakah pengaruh positif pada diri murid dalam meningkatkan keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk setelah ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krisna berjalan? Ketiga, apa rencana ke depan untuk dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk?
agar lebih berkembang. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban pertama adalah mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi sebelum dan sesudah program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna dilakukan. Yang kedua, mengikuti perlombaan atau kompetisi yang dapat melatih keterampilan dan menumbuh kembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi murid dalam mencipta atau mengembangkan suatu produk. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah melakukan sesi berbagi bersama murid untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna yang telah berjalan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah dua. Yang pertama, modal manusia yaitu guru dan murid. Yang kedua, modal sosial, yaitu berupa koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan seluruh warga sekolah maupun pihak luar sekolah. Waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah 1 hari, dan penanggung jawab pada tahap ini adalah saya selaku calon guru penggerak. Berikutnya adalah rumusan strategi pelaksanaan program menggunakan inquiry apresiatif melalui Bagja pada tahap J atau jabarkan rencana. Terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan? Kedua, berapa lama target untuk mewujudkan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna? Yang ketiga, apa saja tindakan yang dapat mendukung usaha mewujudkan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna? Dan yang keempat, bagaimana mengukur keberhasilan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna secara berkelanjutan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban atas keempat pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, berdiskusi dengan guru tentang program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Yang kedua, mendata kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Yang ketiga, mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna pada kepala sekolah dan waka kurikulum serta waka kesiswaan. Selanjutnya adalah membuat angket murid siapa saja yang berminat mengikuti program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Selanjutnya membuat program kerja. Selanjutnya menentukan siapa saja yang dapat menjadi sumber belajar baik guru maupun sumber luar. Dan yang terakhir adalah membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, membentuk kepengurusan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kedua, mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Adapun aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahap ini ada 4. Yang pertama, modal manusia, yaitu guru, murid, kepala sekolah, waka kurikulum, dan waka kesiswaan. Kemudian modal fisik ada 2, yaitu ruang kelas atau laboratorium dan alat atau bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Selanjutnya adalah modal sosial, yaitu koordinasi dengan berbagai pihak. Dan terakhir adalah modal finansial, yaitu berupa dana BOS. Waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah 1 minggu dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Dan berikutnya adalah rumusan strategi pelaksanaan program menggunakan inquiry apresiatif melalui Bagja pada tahap A, yaitu atur eksekusi. Terdapat 5 pertanyaan pada tahap ini. Yang pertama adalah siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna konsisten dalam pelaksanaannya. Yang keempat, kapan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna mulai dilaksanakan. Dan yang terakhir, apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Kemudian
Beberapa tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah yang pertama, membentuk tim pemantau kegiatan yang terdiri atas kepala sekolah, wakakurikulum, wakakesiswaan, guru, dan pengurus program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Yang kedua, membuat surat tugas tim pemantau dan pelaksana. Kemudian yang ketiga, mengajak orang tua murid terlibat dalam mewujudkan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Selanjutnya adalah menyusun jadwal program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Dan yang terakhir, mendata alat atau bahan untuk melakukan percobaan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah yang pertama, mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan program ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna bersama murid yang menjadi peserta kegiatan. Selanjutnya adalah aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu pertama modal manusia berupa guru, murid, kepala sekolah, wakakurikulum, wakakesiswaan, dan orang tua murid. Kemudian modal fisik berupa ruang kelas atau laboratorium, dan juga alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Modal sosial yaitu koordinasi dengan berbagai pihak, dan modal finansial yaitu dana BOS. Dalam tahap ini, waktu yang diperlukan adalah 1 minggu, dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak dan guru. Berikut adalah dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Pada pertemuan pertama, kami memperkenalkan apa itu ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna. Setelah memperkenalkan mengenai ekstrakurikuler tersebut, kami membagi peserta menjadi beberapa kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan menentukan percobaan atau alat yang akan dibuat. Kemudian pada pertemuan selanjutnya diadakan pemilihan pengurus ekstrakurikuler kelompok remaja ilmiah SMA Negeri 1 atau Krishna pada tahun pelajaran 2023-2024. Dan berikut ini adalah dokumentasi kegiatan percobaan pertama, yaitu membuat tepung kulit buah naga atau punglibang. Setelah kami berhasil membuat tepung dari kulit buah naga, kami kemudian mencoba mengolah tepung tersebut menjadi kue brownies. Dan berikut ini adalah presentasi dari kelompok pertama mengenai percobaan membuat tepung kulit buah naga atau punglibang. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengolahan buah naga menjadi tepung yang kita namai punglibang. Demikian video berbagi pengalaman baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.